Sobi Keris dengan Romo Gus Mutakhir dan Aba Nirwono untuk pembabaran mengenai sebuah tosan haji, pedapur tilam UP dan berpamor keleng. Kita simak bincang-bincang berikut, saksikan terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Mutakhir dan juga dengan beliau Aba Nirwono, dan bahwasanya malam ini kita akan membabar atau membedah keris dapur tilam UP Pamor Kelengan. Yang mana kira-kira? Nah, ini penampakannya, Kelengan. Dapur tilam UP Pamor Kelengan. Nah, di sini yang kita bahas adalah tuah atau katakanlah daya dari pamor. Pun secara filosofi bahwasanya tilam UP dibuat oleh seorang empu yang digdaya mumpuni, yaitu Joko Supo. Begitu Aba ya. Kalau menurut Aba Nirwono bagaimana? Selain nama Empu Supo itu secara sejarah bagaimana, Pak? Mohon pencerahan, Pak. Untuk paparan mengenai keris menikah. Oh ya, begini. Empu Supo itu sudah mulai zamannya Mojopahit. Ya. Zamannya Mojopahit itu sudah Empu Supo sudah melanglang buana, sudah tidak asing lagi bagi kerajaan Mojopahit. Dan juga Empu Supo itu mempunyai putra, yaitu Empu Anom. Empu Anom yang ada di Sedayu. Dia kalau Sedayu ya, Sedayu. Dia kalau bikin keris tidak pakai dipandi, pakai ditempa, pakai apa itu api atau apa, cuma cukup dengan tangan, jempol, jari dan jempolan begini untuk dipijet, ya pijetannya untuk membuat sebilah keris tersebut. Nah, begini ini. Dan dia bikinnya di dalam laut, bukan di tempat dipandi begitu. Pada umumnya Ya, pada umumnya memang di tempat di apa itu pandi gitu istilahnya. Tapi kalau Empu Anom, putra dari Empu Supo, itu dia bikinnya keris malah di dalam laut, malah. Jadi kebudayaan orang Jawa itu sangat hebat. Sangat hebat sekali. Bukan hanya di tempat di dataran, tapi ini malah sejarahnya di dalam laut. Dalam laut, tidak di perapen. perapenan istilahnya, pakai api tidak, cuma cukup dengan tangan seperti ini. Nah, begini dipijetin. Jadi besinya itu dipijet begini sampai bentuknya itu dengan jari, cukup dengan jari ini. Jari telunjuk sama jempol. Jempol, betul Mas, begitu. Kalau sejarahnya dari dapur tilam UP dengan berpamorkan keleng, filosofinya menurut Aba Nirwono ini pripun? Keleng secara hitam tidak kelihatan, secara mistik atau keleng dalam secara memang dibentuk demikian dalam arti tuah. Gitu. Tuah, makanya besi apa ini namanya, besi tuah. Jadi begini, keleng ini dalam artian kalau bahasa Jawanya adalah hitam atau ireng. Keleng. Nah, di sini kalau menurut orang-orang ilmu, di sini ini untuk yang sebaiknya untuk berdagang. Untuk berdagang ini. Termasuk wira swasta. Wira swasta, pokoknya wira swasta lah pokoknya ya, wira swasta. Jadi garis besarnya untuk wira swasta, dagang dan sebagainya. Pokoknya yang di situ berdasarkan wira swasta orang ini bagaimana berkarya. Nah, ini kalau megang ini, pusaka ini sangatlah cocok sekali. Begitu, kan begitu ya Gus ya. Nah, coba ini kembali ya. Boleh minta izin saya tambahin. Nah, secara mungkin ini ya, kelengan ini ada sedikit pamor, mungkin sedikit merambut. Kira-kira gimana kalau menurut Mas Hoki? Kalau pamor merambut, siwir-siwir atau air mengalir, ini warik.
Nah, begitu. Kira-kira bagaimana? Karena samar-samar gitu loh. Samar-samar. Juga Ya. di sini ada Nah, kilasan ini. seperti sodonya. Iya, itu. Ada kayak sodo lanangnya. Nah, filosofi daripada hitam, sifat hitam itu menyerap. Hitam adalah penuh misteri. Hitam itu elegan. Hitam itu bisa katakanlah seseorang terperangkap dalam suatu metode yang kita terapkan. Nah, begitu apa ya? Iya. Nah, keleng tapi lakumu ojo nganti ireng. Jadi makna filosofinya, Nah, tadi itu. betul. Jadi kembalinya ke diri sendiri ya. Betul, ojo nganti ileng. Nah, karena ini tilam UP oleh Empu Joko Supo waktu itu memang karya ini suatu petunjuk bahwasanya dirimu harus komitmen, konsisten untuk memberikan pengajaran pada diri sendiri dan manusia yang lain. Jadi tilam UP adalah suatu mahakarya sindiran untuk dibawa seseorang yang sifatnya lek saiki ngono ustaz ya itu sebagai pemomong begitu. Nah, menurut pandangan secara filosofi Islami bagaimana, Mbak? Tentang lakumu aja ireng, tentang tilam UP. Keleng-keleng gitu. Ya. Ini kalau menurut syariat ya, nah, makanya orang-orang itu pakai jubah putih, kain putih, tapi di sini malah pakai hitam. Jangan disangka, jangan dikira bahwa hitam itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Gus Mutakir. Ya. Memang tampaknya hitam, katakanlah jelek, tapi sangat bermakna sekali. Lebih dalam lagi. Maknanya lebih dalam lagi. Sindiran kan ini. Ojo katut doyone ireng, tapi ireng ya migunani. Ada manfaat di balik itu semua. Betul. Tergantung bagaimana kita menerapkan tatanan. Gitu Mas Yogi. Nah, keris tidak hanya nun sewu sinengker, nanging gegirisian ditamak nih. Ada kalanya bahwasanya keris itu membawa suatu daya bila dijabut gunung bergetar. Itu daya medisnya kita. Kalau dijabut orang nun sewu yang pemahamannya rendah, dijabut, diukul no, dia kan lerem. Itu. Tuh. Nah, ini Pak, cara kalau pandangan secara Islami, apakah demikian itu tidak musyrik, Pak? Oh, tidak. Ini adalah ya maklum, oleh karena begini, agama Islam itu kan datangnya dari negara Arab sana. Jadi ini kan sudah dari nenek moyang kita. Itu sudah ada yang namanya pusaka yang dulunya dibikin oleh seorang empu. Lah, tidak sembarangan bikinnya, pakai lelaku dan sebagainya, tapa berata dan bersemedi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun semedinya untuk bagaimana caranya untuk gembleng jiwa dan raganya. Untuk dituangkan kepada sebelah keris tersebut, diwujudkan untuk sebelah keris bahwa ini adalah batu meteor metrologi. Ini adalah satu-satunya yang ada itu adalah di Indonesia, khususnya di sini adalah di Pulau Jawa. Padahal ini batu meteor, bagaimana caranya untuk mengambil batu meteor dari atas sana sampai bisa dibikin di tempat yang profesional, sebuah keris. Tidak sembarangan dan tidak semua orang. Bahwa empu yang terdahulu kita tuh, nenek moyang kita tuh membentur ilmu ya, bagaimana caranya bisa membuat atau mewujudkan sebuah pusaka yang sangat ampuh sekali. Kalau di Islam tidak ada, negara Arab memang tidak ada. Pedang namanya. Ini kan salah satu peninggalan leluhur yang dikatakan budaya tanah Jawa. Tanah Jawa, khususnya tanah Jawa ini. Anda bisa lepas dari budaya kita. Memang kita orang Jawa. Kalau orang Jawa tidak ngerti Jawa nih lah iki. Terus piye? Lah padha karo ngene, wong Jawa ora ngerti Jawa nih. Nah terus dadi wong apa terusan? Lah ngakune wong Jawa.
ning ora ngerti Jawa. Jawane. Jawa iku apa to? Java. Mengerti. Mula nek wong biyen niku nek ngarani le dikeplak karo adike, aja dibales, aja diwales. Mergo adimu ngono isih urung Jawa. Maksudnya urung ngerti. Nah, lah kowe sing wis gedhe, maksudnya sing wis ngerti. Nah, berarti di situ bisa dipahami bahwa Jawa itu adalah ngerti. Beda dengan wong pinter. Nah, kalau orang Jawa itu ngerti dalam artian di sini luas. Pengertiannya begitu, Mas. Kurang lebihnya begitu. Mungkin ada lagi yang bisa diuraikan lagi sama Gus. Nah, di sini tadi ya Mas Uti ya. Secara filsafat kejawen awalan ke akhir. Jawa adalah secara tadi gamblang dijelaskan oleh Abah Pak Haji Nirwono, ngerti ku dunungane sifate ngerti. Nah, tinggal penggabungan kalimat Jawa, Java, Jogo kawibawane tanah Jawa, Jogo kawibawane menungso Jawa, kudu iso wong Jawa nemokno menungsane. Dalam kata arti lain, menungso kudu iso ndunungno manungsane. Manusia harus bisa menemukan arti kemanusiaannya dan bisa menjunjung kemanusiaan manusia yang lain. Kenapa? Manusia seutuhnya manunggale rasa. Nah, di sini oleh beliau Empu Supo diwujudkan dalam satu bentuk keris Tilam Upi ini dapur Tilam Upi, melambangkan keteguhan, kegigihan, manifestasi bahwasanya saya seorang katakanlah ulama, orang tua, saya guru, saya ustadz, menjadi pangiling-iling kalamun ndeleng keris. Wujudkan tekadmu baik untuk diri dan untuk orang lain, manusia yang lain. Itu tidak hanya sekedar nama. Ini hanya apa, tapi mewujudkan ini dalam diri. Itu makanya di sini kadang-kadang dibutuhkan ya seperti kumpul-kumpul gini apa ya. Nah, ini guru laku. Kabeh padha belajare. Nah, di sisi lain bahwasanya ini tidak serta-merta kita harus meyakini secara totalitas, tidak, tapi kita butuh sarana dan prasarana. Buktinya Gus, Pangeran Diponegoro juga tak lepas dari pusaka keris. Apa kok nggak gawa pecok? Mungkin itu sebuah simbol ya, Simbol, bahwasanya betul. saya orang Jawa. Nah, itulah. Inilah budaya saya, enggak diselempangkan di sini. Nah. Kenapa kok nggak di belakang ya? Nah. Kenapa kok nggak di samping, kok di depan? Itu kan biar menonjol budayanya. Satu, memang kalau diselipkan di samping Itu ada artinya. Ya. Kalau di depan sebagai apa? Kan begitu. Tahu banyak ini oleh beliau, katakanlah waktu itu Empu Joko Supo diberi tugas oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di ala apa sih sak gedene kelungsu iki lho. Di kemek-kemek nanti. Nah, beliau bertanya, "Lho, apakah bisa keris sak klentengane kuku ngoten lho, Mbah?" Nah, tapi apakah bisa? Nah, Sunan Kalijogo menjawab, bisa. Seperti biji kelungsu itu beratnya seperti gunung, sudah mencukupi. Itu. Nah, dulu sejarahnya dibuat oleh Empu Joko Supo, kan belum sempurna, akhirnya dibuat terkelaras. Iya toh? Dibuat nang laut, bu ketemu sopo. Sehingga orang itu menemukan suatu arti, pencerahan tersendiri. Terima dan jalankan dengan segala kerendahan hati. Insya Allah, bismillah, Allah akan memberikan pencerahan. Mung itu mau sarono, tapi kembali ke manusianya, gentur ing laku, dikekes, mesu budi. Nah, mesu budi itu proses. Tahu banyak kita puasa, kan begitu Bah ya, puasa ya. Mesu budi. Nah, mesu budi itu istilahnya bisa mengendalikan, bukan menyirnakan hawa dan nafsu, bukan. Itu Bah ya. Iya. Pengendalian. Terutama untuk diri sendiri. Betul, untuk diri kita sendiri sebelum diterapkan ke manusia yang lain. Sebab apa? Orang dulu sakti-sakti, jalan, berkuda,
jalan-jalan. Kok saiki gembuk-gembuk, mung kene kono ya sudah motor. Kene kono nggak mobil. Ya dulu kan itu. Bukan karena kurang makan, tidak, karena ingin menuju kesejatian. Bagaimana saya memegang ini hanya simbol taubatnya. Saya pegang untayan tasbih. Bila kita melihat tasbih di mobil, kita kalungkan, kita buat gelang, bukan berarti bid'ah, bukan. Bukan. Supaya kalau kita mau macam-macam kita bertasbih. Ingat tasbih. Dengan sarana itu tadi. Betul. Kan seperti halnya keris ini kan Romo ya. Nah, sebagai sarana, di samping sarana juga terdapat filosofi yang begitu dalam. Maknanya juga lebih dalam. Tapi tadi di sisi lain Abah tadi mengatakan bahwasanya ini adalah sarana prasarana, istilahnya penunjang. Dengan demikian keleng tadi bisa menarik animo apabila seseorang itu seorang pedagang, seorang bisnismen. Jadi bahwasanya kembali ke filosofi hitam, kalau di ilmu itu nyukupi apa sing dadi kekarepane, gegayuane. Gitu loh. Sifatnya hitam begitu, misteri, angker. Sisi lain kadang-kadang dia protek. Tapi bisa menarik animo, minat. Itulah kelebihan daripada pamor yang ada di sini. Pamor keleng, tapi di sisi lain ini ada. Ada campurnya. Ini kayak nun sewu. Ya, mungkin karena kurang kelihatan sodo lanang atau ilining wari. Coba lihat dicermati. Iya, samar-samar memang. Samar-samar. Apa sih filosofi ilining wari? Kalau menurut Abah Nirwono gimana? Ilining wari banyu mili. Tapi ada yang mengkategorikan untuk keris-keris pamor keleng seperti ini itu identik dengan spirit untuk spiritual sebagai pendamping. Memang benar sih. Ya, kalau itu kan bonus. Itu bonus. Berarti kan mengalirlah kamu. Jamaahmu cek akeh. Pengikutmu cek akeh. Apa sing mau ucap iso dadi kasunyatan, iso ndandani sing remok-remok iku mau. Dalam arti al-akhlak al-karimah kan begitu. Jadi ada maknanya lebih dalam. Mudah-mudahan dari jabaran Gus Mustahir dan Abah Nirwono ini ada manfaat, ada faedahnya teman-teman. Jadi keris itu bukan hanya dilihat dari segi mistiknya, tapi filosofi yang terdapat di dalam sebuah dapur dan juga sebuah pamor. Kalau menurut Romo, kalau menurut Abah Nirwono pripun? Filosofi mengenai ilining wari. Samar-samar ya. Dari pamor kelengnya itu juga ada sayatan-sayatan seperti iline warni tadi. Semboyan dari orang Jawa. Iline banyu. Itu maksudnya koyo-koyo wong urip iki nduweni semboyan rezekine mili. Koyo iline banyu terus. Amin. Nah, sebagai filosofinya makanya orang Jawa itu pegang keris ini, apalagi yang warnanya hitam seperti ini, memang dari unsur inti bumi adalah hitam. Bumi dari hitam, makanya ini sebagai penggambaran hitam bahwa manusia adalah asal usulnya terus sari-sarine bumi. Saripatinya bumi. Dan juga rezeki semua ada di dalam ini, inti magma bumi. Tono diudal, dieksploitasi. Betul. Tidak bisa, itu unsur daripada isi perut bumi itu magma bumi. Di situ digambarkan bumi itu hitam. Nah, rezeki pun juga begitu. Nah, di situ rezekinya milio koyo banyu atau iline banyu. Gemerocok kaya ora kali jagir ngono lah. Lancar ngono maksudnya ya, betul. Gambarannya mengenai filosofi pamor tadi betul. Ini terus gini, Pak. Mohon kok sampai nun sewu ini orang penafsiran mengetahui kegunaan fadilah daripada keris. Ada yang diterapang begini, diteropong, diterawang, ya kan? Ono sing dipejet. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin apa punya pandangan sendiri itu menurut pandangan masing-masing. Pandangan masing-masing dari sisi segi esoteri. Esoteri. Menurut kemampuannya masing-masing. Kalau saya melihatnya begini,
Masalahnya kalau ini menurut saya ya, Iya, Pak. keris yang sekian panjangnya ini, itu makanya megangnya begini, Semacam Nah. dipencet ya. pijat begini. Jangan sampai sak rambut Iya. longgarnya. Harus Nah terus, presisi ya. iya presisi. Nah di sini kok, nyeng panas. Betul. Nah Ada sesuatu. atau dingin, mungkin gembrimbing. Dengan Semrit. istilah Ah. meraba tadi. ya, Meraba dipencet tadi itu bukan terus istilahnya begini-begini sampai Itu kalau mani. hitungannya kalau sampai ini pas Ada, berarti baik. iya. Lah, Jadi sedangkan bukan patokan jari, ya? oh bukan patokan. Lah sedangkan jari jemarinya satu dengan yang lain itu tak akan sama. Getaran energinya Beda. beda. Nah, Gentur lakune Nah. beda. kalau saya begitu cara melihatnya sampai sini, bahkan di sini ini tidak ada. Kadang-kadang di Di sini, bawahnya. nah, di peksinya ini, Sama halnya ruhnya, Bah ya. ya Nyawa ruh gitu, jiwa nyawanya sukmanya di sini. gitu. Sekalipun ini putus kalau menurut keyakinan saya, sekalipun ini putus di sini, cuma pegangannya ini. Nah, tapi wong di dalam isinya itu yoninya istilahnya begitu, di dalam peksi, ya sudah itu. Sekalipun saya pegang itu ya aja, nggak pakai ini nggak apa-apa. Jadi istilahnya daya medisnya itu terdapat pada Nah. peksinya ya. Peksi. Makanya kadang ada peksi kurung itu cuma hanya handle-nya saja, kerisnya nggak ada. Nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang, nah di sini, kalau menurut saya, ini di tengah-tengah ini. Posisinya ya. Nah ini, andai kata ini putus gini, ini putus gini, saya Masih cukup ada. cuma ini aja. Di antara tengah-tengahnya. Iya, ini. Kadang-kadang ada yang di Ujung. sini, ujung, ada yang di sini. Pas sosorannya Ya. gitu ya. Ini andai kata putus segini, Iya, iya. tahu? Ini loh nggak putus, saya butuh ini. Nah, Itu kalau menurut keyakinan saya ya. Tapi kadang ada orang yang wah macam-macam ya modelnya untuk mengecek suatu sisi esoteri tersebut. Rawa, terawang, disedot. Oh iya, tapi gini, apa Nirwono, ini kan ada tempo hari yang tanya, Mas kalau keris, kira-kira keris sepuh dengan adanya tua seperti itu, tanda kutip, kodamnya itu bisa ditarik apa enggak? Ya, tergantung kemampuan orang itu sendiri. Ah. Ya, kembali lagi. Sebab itu ya butuh lagu yang cukup Ah. panjang juga ya, Mas. Karena kan kalau sepengetahuan saya, doa yang terselip dari seorang empuh yang ditanamkan kepada sebilah keris itu kan tidak mudah diambil. Mungkin yang ditarik yang dompleng. Ya, Itu kalau pemikiran saya ya, Romo, betul. yang dompleng loh, mungkin Ya. itu bisa ditarik. Tapi Bisa. kalau yang kesejatian kan nggak mungkin. Ya, Saya mendukung. bisa. Betul, betul. Mungkin yang dompleng kadang-kadang isi. Sekalipun bukan Pendapat. keris katakanlah Ah. begini, kunci diisi. Iya. Kunci lah kalau satu atau Atau pulpen Ah, diisi. Di asmai ya, itu gampang. Masih bisa ya. Oh, gampang itu. Kecuali yang sudah pembawaan dari empuh. Kalau dari empuh, Sangat tidak susah. sembarangan orang bisa narik itu. Ilmunya dukun itu karo empune. Ah. Nah, Nah, jadi ini sudah saya jawab. Saya jelaskan langsung sama sesepuh Abah Nirwono sama juga Gus Mutahir bahwasannya sisi esoteri yang terpendam, yang terselip dari sebuah doa sang empuh yang tertanam pada sebilah keris itu tidak mudah diambil, tidak mudah diotak-atik, kecuali yang dompleng. Yang dompleng itu yang di luar. nah. Kalau yang inti pembawaannya, doa yang tertanam terhadap sang empuh, itu tuannya tidak akan bisa diambil. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mungkin Romo ada tambahan Romo? Ya, ini. Sekalian nanti ditutup. Oke. Seperti non saya lupa. Empu ya gak sembarangan. Empu juga nggak serampangan menanamkan doktrin, indoktrinasi, ngerambai dalam arti purna pembuatan dari keris itu sendiri. Sehingga saya berikan kepada mungkin pemesan waktu itu seorang hulu balang perang dengan konteks di perang tanding ya, atau seorang hulu balang bidang ekonomi atau hulu balang bidang kesejahteraan atau apa. Nah, ditanamkanlah suatu doa dari keyakinan pribadinya sang empu itu sendiri. Dalam doa itu ada suatu pertanggungjawaban moral, kelak nanti dipertanyakan. Nah, maksudnya nggak bisa doa ada apa orang itu sudah hebat mengalor ngidul sih
sing ngrasani tangga. Nah, mungkin itu suatu metode. Metode. Ya iku mau. Nah, itu metode melemahkan mental moralitas kita. Yang dimaksud, yang pendatang itu begini. Seperti beliau aturkan, Abah Nirwono enggak usah keris. Unce. Diisi nanti ya. Isi, diasmai lah istilahnya. Secara lain. Tapi secara lain kalau enggak ini. Bendino diobong-obongi apa gak teko dompleng. Lho iki lho ono panganan. Iki lho ono panganan. Iki lho ono ambon-ambon. Yo selalu dijagakan. Dia akan datang di situ. Dompleng. Pengertian dompleng itu sebabnya apa? Ya mau. Nah, di sisi lain tetap kita tidak bisa maaf ya mengesampingkan apa yang ada pada diri kita. Bahwasanya setiap manusia yang lahir diberi khaddam harim. Alangkah baiknya kita dampingi dalam arti suatu saat kita di luar ada konteks hubungan batin. Nah, jadi terkoneksi. Ya, aslinya dari empunya dulu. Tetap apapun kita gunakan adab etika. Unggah-ungguh, tata krama, subasita. Nampani keris ya ana carane. Ngekekno keris ya ana carane. Ada adabnya. Ada adabnya, jangan sampai kita suun adab. Nah, kenapa sampai bisa dotak-atik, bisa dibuang? Bisa. Tapi pendatang yang dompleng istilahnya wong-wongane ngono mangan turu nunut. Nunut urip. Gitu. Tapi seyogyanya, seindahnya, lebih indah kita tanamkan juga. Kita punya khadam. Gitu. Kita tanamkan pendamping tetap secara pribadi kita. Kan secara pribadi ya, Dong. Iya. Tetap ada kita tanamkan entah di mananya itu tergantung. Pilih panjenengan nggih panjenengan. Pilih kula nggih kula sesuai dengan apa yang saya pelajari, basic disiplin saya apa. Nah, di bahasa Jawa itu tadi, terus ada istilahnya di kalau tatanan saya ada misalnya memanggil kontak khaddam misalnya. Semua punya kok. Kita buru-buru bijak ya ada khaddamnya. Ada yang menjaga itu tadi. Betul. Nah, istilahnya ya, kakang kawas hari-hari. Kakang kawas sing golekno dalan. Lah sampai sing garing ngene lho padha. Pengen iki. Baru metu awake dhewe. Adike hari-hari. Nah, semua itu berhubungan di filosofi keris. Ada maknanya semua. Ada maknanya. Cuma kadang orang yang nggak paham ini hitungannya untuk sebuah budaya keris ini dikategorikan syirik dan musyrik. Nah, itu yang jadi kendala. Itu bahasanya begini, Mas. Iya. Ngopine kurang ado. Oh, gini. Kurang pahit ya kali ngoten nggih. Nggih apa nggih? Ini kurang ado. Kembali lagi. Sak pira dukure pendidikanmu titelmu apa? Sak sugih blawahmu kaya ngopo? Ya toh? Sak ado-adohe paranmu kaya ngopo? Aja lali kabudayan manungsa Jawa. Bahkan apa ae masuk bahasa Arab lungit, bahasa Inggris lungit. Tetap aja lali basa Jawa, tanah Jawa, kapribaden Jawa. Soal agama tetap kita ad-dinul Islam, iman kita iman Islam. Nah, ya apa carane awake dhewe ku mau kudu islame ngerti. Lek pinter wis, kapan ngerti? Aja lali basa Jawa, budaya Jawa. Sebab kon lek ngimpi ya gawe basa Jawa. Wah, titelmu apa? Wah, sogemu batekan diae aja lali basa Jawa. Iki lak ya ngomong Jawa. Nggih, leres ngomong. Apa gawe basa Itali? Karena bahasa Jawa itu menambah lebih keakraban. Wah, betul. Kedekatan. Betul. Santunya dapat, betul. Lek ngomong ilmu nggih bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa bahasa Jawa sing lebih nyokot aku takon. Jawa. Jaga dibawa tegese ore. Mulane lali kalian Jawa ini wow kan dadi sampean pesen program komputer, program handphone biyen nek ana program Java ya ore tapi sadar mau ore. Ngoten bae. Sadar mau ore. Ya apa sadar mau ore kok kewan. Oke. Gitu. Jadi Romo, pesan-pesannya jenengan untuk nguri-nguri budaya mengenai pelestarian kados keris niki pesen-pesene jenengan pripun Romo?
Jadi tadi agar lebih bagusnya nggak bosan-bosannya sampai menyampaikan suatu pesan dan pesan untuk generasi muda. ya, oke. Untuk para kadang kinasih, para sahabat, ya, para saudara, pemerhati, pecinta, tidak hanya sekedar istilahnya kita beli, tetap baik itu sepuh, tua, enom, kamardikan. Yang kamardikan suatu saat akan menjadi tua. Nah, kita wajib hukumnya melestarikan. Bolak-balik monggo sesarengan kita sami uri-uri seni adiluhung Nuswantara Jawa bab katosan atau seni keris. Seni itu indah. Di balik indah itulah surga, surga itulah indah. Cintailah keindahan. Kau akan menemukan surgamu. Gue payune larang, gue kon nemu pangkat, gue nemu kamulyan, kanugrahan, soko. Iku mau donga-dongane para sesepuh biyen. Monggo dulur-dulur sak pira-pirane awake dhewe iki istilahe duwe rejeki ayo disesehno. Aja wedi-wedi, aja eman-eman. Aja lali sedekah. Aja lali sedekah kuwi sing paling abot. Heeh. Lek kepingin dono wewe. Lek kepingin kasil ya golek sarana prasarana. Ya kaya ngene iki. Sing gelem, sing ngerti, bukan pinter loh. Ayo sarana prasarana iki secara lahir maupun batin kita wujudkan untuk menggapai suatu cita, gegayuhan, luhur untuk keluarga kita, anak kita, bawaan kita, untuk kampung kita, negara kita, generasi kita. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Salam budaya. Untuk Abah Salam budaya, ya. Mungkin dari Abah Nirwono ada pesan-pesannya untuk regenerasi muda mengenai pelestarian budaya Wesi Aji atau Tosan Aji. Mungkin ada pesan-pesan disampaikan. Ya, Abah ini Mas, Nirwono. khususnya untuk para kaula muda, nek wis ngaku wong Jawa, ojo ninggalke Jawane. Nah, di sini adalah Wesi Aji atau Tosan Aji. Itu peninggalan dari nenek moyang kita, leluhur kita. Nah, dimana kita uri-uri sampai saat ini, sampai kapanpun mungkin anak cucu kita jangan lupakan terdidik sirik, bid'ah, bid'ah. Opo itu? Ya, bahwa kita ini adalah orang Jawa, orang ninggalke budaya Jawa. Budidaya. Nah, budidaya, budi kobat daya kekuatan. Nah, disinilah makanya empu dulu itu memakai ini dengan waduh poso sampai semedi atau meditasi bahasanya, mengumpulkan budidaya ini mau untuk mewujudkan yang namanya Wesi Aji. Ya, itulah mudah-mudahan untuk para kaula muda jangan tinggalkan adat istiadat Jawa. Tetap lestari dan budaya. Sampai di sini mungkin salam budaya untuk para kaula muda. Mudah-mudahan dari edukasi ini ada manfaat yang bisa diambil dari rekan-rekan para pencinta Tosan Aji dimanapun kalian berada. Ambil manfaatnya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dari kami Hoki Kris bersama Gus Mutahir dan juga kepada Abah Nirwono. Hormat kami, salam budaya, pelestari Tosan Aji dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.